bahas mabok nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabok parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Itu ngaruh kan dok? Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu itu panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Takutnya pulang dari sana si ini bilang, anjir banget gua ngantuk. Enak lo ya. IPA dong, IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu itu akan ngebuat langsung pak. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Iya. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua, terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik, kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan, ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua, karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat pipis. Ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di supermarket ya itu bukan ya berarti? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini gue nggak dapat nanti ya. Kita mau minta Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 tuh yang proper. Oke. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. Apa? Maksudnya kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Itu jantung berlawanan ya. Berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu soda apa? Iya, soda water. Itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. Nggak, kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu, sekarang jangan ya nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya. Ya makanya ini juga aku kalau sorry tak potong. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya banget. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Kita sebut aja misalnya Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol. Gitu loh. Kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge. Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, paling sering di Akta dulu aku. Tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu maboknya beda-beda atau? Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda.
Itu bukan mitos itu. Iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda. gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented, kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul, itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Nggak bisa tak sebut ya. Oh iya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko tuh loh. Kopi tequila yang logonya Meksiko tuh, teman-teman netizen ada Patron. Meksiko. Iya, patron ya. Bukan ya apa? Jose ya? Cuervo. Iya, pokoknya Bukan. Ada yang tutup botolnya topi. iya betul kan, tuh si tequila pokoknya simbolnya tuh Meksiko. Dan itu yang aku minum. Yang kedua si Macallan atau Singleton. Terus udah 2. Aku hindari vodka sama gin. Gin tonic itu tak hindarin. Kenapa tuh? Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah, nggak kuat. Nah kalau Jagger aku minum tapi sambil dengerin musik rock, itu cocok dulu. Sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Tapi kalau kamu intinya lagi Evan terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Jina. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh botol sendiri, tapi chill sendiri, sambil chill dikit-dikit. Wah, itu nggak kerasa sambil ngobrol. Enggak, tapi ada bedanya nggak? Apa? Sebenarnya mocil kita, cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa. Nggak usah disebut sih. Kejar lah. Yang teh ya? Udah kemalaman nih. Mana nih kejar nih? Tadi apa nih? Telat nih, jam berapa nih? Telat nih, ayo. Minum botol sendiri, intensitas. Kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu, Kamu nggak memberikan kesempatan nggak hati boleh. untuk chaos, no. Jadi ibaratnya, iya ya, lain terangke ya. Pakai analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa nih? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, Rai. Anjing kan? Ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sih orang-orang gini? Sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tahu. Akuariumnya. Ikan. Nggak perlu Dia tanya. Dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya, tahu. Begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Nggak tahu otak lu. Iya. Jadi akuarium ikan. Semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya loh. Iya benar. Nah, kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Gitu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang yang Kecil-kecil aja itu, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Ark balik. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos. Itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau gimmick itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa. Lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok.
Itu, tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah, pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, Iya. orang ini berarti memang bener pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit, Bro. Pedes dok, pedes. Kamu Dok. traktir mahal ya? Mahal. Apa yang termahal apa? Oh, mahalan banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Iya. Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, Hah? minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, Cuk, mitos sih, Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada, yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, Nah. jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Nah, apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh nggak mungkin dong, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Bilang kan di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, dokternya sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada kok, gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter bilang, ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya. Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa, wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sepotol iya, habis iya. beli lagi. Iya. Kalau langsung Banyak masalah tuh, Dok ya. Gila, Masalah ya. Di botol sampai 69 gitu banyak masalah. Banyak ya. Oh, udah dicampur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini Kaget, segmen kaget. baru ya, Iya. Dok ya. Thank you Dokter Tita, hashtagnya Now I Know. Itu